pariwisata Gracia Amanda. Halo Gracia, say hi to Ipe friend. Halo Ipe friend. Dan sekarang kita akan bertanya-tanya sedikit tentang apa kegiatan dia sekarang dan pengalaman dia di Miss Supranational. Dan halo Grace, kesan kamu ketika mengikuti Miss Supranational? Kesannya yang pasti saya dapat keluarga baru, dan itu keluarga barunya dari seluruh dunia. Jadi kalau saya mau traveling, mau pergi kemana udah punya temennya gitu. Dan yang paling penting juga di sana saya dapat pengalaman yang luar biasa banget. Dan di sana sempat dipilih beberapa kali photoshoot, dan hasil photoshootnya itu dimunculin di Petak Magazine sama jadi model di salah satu mall di sana gitu. Terus sempat jagoin siapa nih di awal-awal karantina, terus deketnya sama siapa, terus Kalau jagoin sih saya lebih prefer ke Kolombia gitu, karena Kolombia saya yang di Supranational itu orangnya baik banget, terus dia humble dan bodinya killer, terus abis itu dia tuh cantik banget. Dia cuma dipakein eyeshadow sama lipstick aja tuh udah cantik banget gitu. Jadi bukan lebih memilih Latinas ya, tapi karena emang pas kita lihat sendiri dia emang cantik, dan dia meskipun nggak terlalu bisa bahasa Inggris tapi dia mencoba untuk berkomunikasi sama kita gitu. Jadi dia juga nggak ansos, nggak menutup pertemanan juga sama kita gitu. Itu sih yang paling aku suka banget dari dia gitu. Dan emang bukan cuma aku yang ngeidolain, sampai Miss Philippines si Rogeli dia bilang kalau dia si Rogeli itu laki-laki, dia akan nikahin si Kolombia gitu. Karena saking cantik banget gitu. Dan kalau deket, saya lebih deketnya kalau di Asia saya lebih deket sama Thailand sama Filipina, karena kita roommate gitu, dan emang kita udah deket banget gitu. Dan kalau di Latina saya deketnya sama Jamaika, terus habis itu ada Trinidad Tobago, terus kalau dari Afrika saya deketnya sama Ghana. Ya. setelah lepas dari Putri Indonesia Pariwisata nih, hal apa aja yang kamu lakukan sebagai generasi muda untuk bangsa Indonesia? Yang pasti saya pengen nerusin bidang saya di pariwisata. Makanya tadi saya bilang saya pengen banget punya acara di mana saya bisa promosi pariwisata dan juga kebudayaan Indonesia gitu. Jadi nggak pengen putus sampai di sini aja gitu. Dan tentunya saya juga pasti kalau misalkan untuk traveling ke Indonesia, saya juga ingin lebih kenal lagi negara saya tuh punya apa sih gitu. Dan tentunya saya ingin pakai media sosial saya untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa kita harus selalu melakukan hal positif, kita harus mencintai negara kita harus melestarikan apa yang negara kita punya seperti pariwisata dan juga kebudayaannya. Balik lagi ke Miss Supranational tadi, ada momen-momen lucu nggak di backstage? Apakah kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian sedih, kecewa, nangis, yang lainnya ada nggak? Kalau kejadian lucunya itu kita tuh Asia sama Afrika itu karena emang deketan kan, kalau misalkan mau fashion show atau apa urutannya tuh pasti bersamaan gitu. Jadi kita tuh suka bercanda-bercandaan, dan apalagi ada yang Miss persahabatannya itu si Mauritius, dia itu lucu banget orangnya gitu. Jadi kita suka bercanda-bercanda sama dia gitu, dan suka ketawa ngakak sendiri-sendiri gitu. Dan kita suka suka kayak ngikutin cara ngomongnya si Taratif, si Thailand, karena dia ngomongnya tuh lucu banget. Aksennya ya? Iya, aksennya tuh lucu deh pokoknya. Terus kriteria apa yang harus dimiliki seorang putri Indonesia pariwisata khususnya agar dapat berprestasi di Miss Supranational? Yang pasti jadi diri sendiri apa adanya, nggak usah lah jadi orang lain atau mencoba untuk fake atau mencoba untuk menjadi seperti Latinas gitu. Karena sampai di sana juga kita kompetisi tapi kita tetap kekeluargaan, tetap support satu sama lain gitu, enjoy aja gitu. Dan untuk menjadi putri itu bukan hanya sekedar untuk fokus ke internasionalnya, tapi kita harus fokus juga ke negara kita gitu. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang putri Indonesia, sebagai seorang duta Indonesia, bagaimana kita menjaga nama baik kita, karena
kita nggak hanya menjaga nama baik pribadi, tapi kita juga di belakang ada Yayasan Putri Indonesia, ada Indonesia gitu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita seorang putri yang benar-benar seorang putri gitu. Jadi harus berprestasi dan tetap selalu melakukan hal yang positif gitu. Kalau di Miss Universe ada drama-dramanya gitu. Kalau di Miss Supra sendiri ada? Di Miss Supra nggak ada sih drama-drama yang kayak gitu, jadi bersyukur banget. Jadi kompetisinya tuh benar-benar ya udah kita kompetisi gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk yang tetap kekeluargaan gitu. Dan di sana juga kayak Mbak Nin bilang, meskipun Latinas punya body killer, tapi kalau dikasih makan itu kita serbu kayak benar-benar orang kelaparan gitu di sana. Karena di Poland itu kita breakfastnya itu dari jam 6 sampai jam 7. Habis itu kita aktivitas lagi. Nah itu kita dikasih lunchnya itu jam 3. Nggak tahu emang karena orang di sana emang lunchnya jam segitu. Jadinya ya kita dengan kelaparan seperti itu, jadi kita langsung sigap aja makanan yang ada di depan kita gitu. Kegiatannya lumayan banyak ya? Iya, kegiatannya lumayan banyak dan paling banyak itu sightseeing gitu. Jadi kita jalan-jalan mengelilingi Poland. Jadi minggu pertama itu kita di Warsaw, terus habis itu minggu kedua itu kita di mana ya itu lupa nama kotanya, pokoknya 6 jam dari Warsaw. Terus habis itu minggu terakhirnya untuk final kita di Krynica gitu. Itu 8 jam pakai bis. Jadi bisa kebayang saya baliknya airportnya di Warsaw itu sebanyak 11 jam deh ada untuk perjalanan sampai ke airportnya. Jadi lumayan ini ya, sibuk Iya, ya? sibuknya terpulih. Jika kamu diberi kesempatan mendapatkan kekuatan super gitu. Wih, Nah, kekuatan super apa yang kamu inginkan dan mengapa? kekuatan super apa ya? Kekuatan super seperti Wonder Woman gitu-gitu ya. Superhero mungkin bisa. Kalau saya sih apa ya? Saya ingin punya kekuatan super menghilang. Jadi saya ingin menghilang gitu. Jadi kayak Doraemon gitu loh, yang punya pintu kemana saja. Jadi saya bisa menghilang kemana saja, kemana saya mau, dari tempat satu ke tempat lainnya gitu. Jadi pengen punya kantong kayak Doraemon. Iya gitu. Coba ada ya. Nah, kalau Grace sendiri sering mantengin nggak fans page, pageant gitu, kayak Indonesia pageant sendiri sering dipantau nggak selama ini? Sering dipantau gitu. Tapi saya selama di sana itu saya pengen enjoy the moment gitu. Makanya Instagramnya pun dipegang sama Chevron gitu. Jadi nggak mau ngurus media sosial dulu deh. Kalaupun sekedar cuma ngeliat ya udah ngeliat. Habis itu, aduh ada komen yang enggak gitu, ya udah nggak usah dilihat gitu. Kalau menurut Grace sendiri pribadi, eksistensi kita sebagai fans page pendukung Putri Indonesia sendiri berdampak nggak di Grace sendiri? Tentu berdampak, karena bayangin aja pas di sana itu semua orang sampai Filipina, Thailand itu bilang, why you have so many fans pageant in there gitu. Jadi pas dibuka media sosialnya itu polling untuk media sosial itu langsung liker saya banyak. Terus apa lagi yang pas voting itu saya paling di atas kan. Terus habis itu diganti sama India, terus habis itu Vietnam gitu-gitu. Jadi mereka di sana sangat memuji sekali kepedulian dari fans pageant di Indonesia gitu, karena nggak seperti negara mereka gitu-gitu. Jadi sangat berterima kasih sekali karena sampai detik ini masih banyak yang support, masih banyak yang peduli gitu. Ceritain dong, Gray, gimana kamu bisa terpilih sampai jadi model dalam satu majalah di Eropa. Dan modelnya emang fashion banget sih. Iya. Jadi kita di sana tuh dipilih random dan saya nggak tahu kenapa saya bisa kepilih. Tiba-tiba aja hari pertama itu langsung ada schedule kan, dan itu ditulis di situ Indonesia gitu untuk ikut photoshoot. Terus sama Meksiko, Spain, terus habis itu sama siapa lagi ya, Estonia, lupa lagi yang lain. Terus habis itu pas dikasih kesempatan itu yang pertama kan pernah nih photoshoot di sini kan pasti beda sama photoshoot di sana. Di sana tuh kita makeup cuman simple banget. Jadi di retouch pun cuman alisnya doang sama lipstick udah. Habis itu udah kita pakai baju dan photoshoot. Udah pas di sana, dan hasilnya
bagus banget gitu. Dan habis itu yang sesi kedua dipilih lagi karena emang katanya saya sama Liu Tania itu emang fotogenik. Jadi dipilih untuk yang kedua kalinya untuk sesi foto kedua itu di salah satu gedung gereja tertua di sana. Miss Supra sendiri ada gelar Miss Fotogeniknya? Ada Miss Fotogeniknya, Tapi belum dapet. Nggak apa-apa ya, nggak dapet Miss Fotogenik, yang penting mukanya masuk di magazine sama di mallnya. Orang gitu. Indonesia kapan lagi? Iya, gitu. kapan lagi. Dan itu emang udah jadi kayak tujuan saya. Oh ya, harus di muka saya harus ada di salah satu mall gitu. Targetnya Indonesia, nggak taunya di Polandia dapetnya gitu. Kalau talent sendiri ada pemilihan? Kalau talent nggak ada, jadi kayak tahunnya kali ini kan ada kan, kali ini nari kan. Nah, saya udah prepare nih, mau nari nih. Tapi ternyata pas dikasih tahu sama chef sama pihak yayasan, ternyata nggak ada talent show-nya gitu. Jadi ya udahlah. Kalau di Miss Supra sendiri koreografernya banyak banget ya koreo. Iya, Capek nggak sih? nggak capek sih, kayak have fun gitu loh mas. Jadi kayak kita nari, pakai bikini yang centil-centil manja gitu kan di panggung. Jadi kita tuh Enjoy kayak banget ya? enjoy banget, dan kita tuh kayak 1 minggu sebelum final tuh udah rehearsal gitu, udah bener-bener koreo, dan tiap hari tuh koreo gitu, karena habis koreo untuk opening ada lagi untuk ini, ada lagi untuk itu gitu. Nah ini ada pertanyaan di pilihan, tapi Oke. dijawab dengan cepat ya. Sebutkan alasannya. Jadi orang populer tapi nggak kaya, atau kaya raya tapi nggak populer? Pilih mana? Pilih mana ya? Cepat. Logistik ya, kayak raya tapi nggak populer, karena ya kalaupun saya punya banyak berkat, saya bisa pakai berkat saya untuk berguna bagi orang lain gitu. Kemudian jatuh di atas stage atau nggak bisa jawab final question? Nggak dua-duanya. Pilih salah satu dong, tapi Anin pilih salah satu. Kalau saya mendingan jatuh di atas stage gitu, Jatuh di karena kalau sampai nggak bisa jawab final question itu udah bahaya banget gitu. Jadi mendingan jatuh tapi saya bisa bangkit lagi, bisa happy lagi, bisa senyum lagi, dan tetap mengikuti kompetisi. Lebih panik kehilangan handphone atau kehilangan dompet? Handphone. Saya lebih panik kehilangan handphone, karena jujur di dompet tuh saya jarang banget bawa uang cash gitu. Dan apa sih, kalau handphone tuh berharga banget gitu buat saya, karena semua kontak di situ, terus abis itu pokoknya banyak hal-hal penting di situ gitu. Jadi handphone tuh harus ada setiap saat gitu, jadi nggak boleh hilang gitu. Semua sekarang serba handphone ya. Coba handphone gitu, apa-apa handphone. Oke Gi, terima kasih atas Oke, kesempatannya. iya, makasih, Mau Mas. sharing bersama Ya. teman-teman Indonesia Pageant. Oke. Bisa say Indonesia Pageant dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Oke, halo Indonesian Pageant. Saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk dukungannya, untuk doanya juga selama saya menjadi Putri Indonesia Pariwisata, dan juga selama saya kompetisi di Australia di Miss Supranasional. Terima kasih, dan saya minta doanya juga untuk next planning saya. Semoga saya bisa menjadi orang sukses, amin. Dan semoga tentunya karir saya sebagai putri nggak cuma sampai di sini aja, tapi saya juga bisa lanjut lagi, terutama di bidang pariwisata dan membanggakan nama Indonesia.